Selamat siang teman-teman yang ada di YouTube Sekolah atau di IG Sekolah. Kembali lagi di segmen IG Real Secreto. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas salah satu curhatan teman-teman yang sudah dikirim di Secreto, khususnya di IG Literasi Sekolah. Nah, Secreto itu apa sih? Secreto itu kayak web browser di mana teman-teman bisa curhat, kirim saran apapun berbentuk anonymous, jadi tidak akan tahu siapa pengirimnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas salah satu yang sudah dikirim di Secreto kita. Langsung saja saya akan bacakan curhatannya. Halo, aku baru kelas 7. Aku mau curhat buat ngelegain hati aja. Aku bisa dibilang anak broken home kalau dengan bahasa sekarang. Aku punya 4 mama 2 papa. Mustahil enggak? Buktinya aku ada. Aku sering banget dibilang enak ya, duit jajannya ngalir terus. Jawabnya, ya enak banget, tapi duit jajannya terganti dengan kondisi mentalku. Aku pernah sempet punya trauma sama laki-laki karena melihat kakakku yang dihina dan disiksa habis-habisan sama bapakku. Jujur, rasanya sakit banget pas ngelihat kayak gitu. Kakakku ditampar, ditendang, dipukul. Alhamdulillah, aku cuma dikasih pukulan kecil aja. Aku sempet down di pertengahan 2021. Sempet ngebarcode di mana-mana, di tangan, di lengan, di paha, di leher. Jujur duniaku kayak udah hancur banget, apalagi aku udah nggak dapet kasih sayang orang tua sejak umur 2 tahun. Maaf panjang, aku cuman bisa curhat itu aja, terima kasih. Nah, itu salah satu curhatan teman-teman yang sudah terinput ya di Secreto. Nah, kali ini saya akan membreakdown, mungkin Bu Titin sama Pak Bulung bisa memberikan kayak saran-saran mungkin dari curhatan ini, dan kita akan membahasnya secara umum aja sih sebenarnya. Monggo, dari mana dulu nih? Dari Pak Bulung dulu aja, dari pojok ke pojok biasanya. Oke, padahal saya memberikan kesempatan ladies first. Gitu kan ya? Kan sudah beda zaman. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, kalau kita lihat dari permasalahannya cukup berat sekali. Berat. Jangan dibikin berat. Cukup saya aja yang berat. Sebenarnya kalau kita lihat dia ini mengalami berbagai macam tekanan dari pemikirannya dia, dari keadaan terutama ya. Dia di keadaan yang kurang tepat lah. Kita nggak bisa memilih kita berada di keadaan yang seperti apa. Yang bisa saya tangkap tadi kayak dia broken home. Dia mengatakan dirinya broken home, memiliki 4 mama, 2 papa. Kan? Yang kedua, dia menyaksikan dan mengalami kekerasan, ya kan? Kekerasan dari papanya, entah papa yang mana itu, yang A atau yang B kan? Kan banyak juga. Yang ketiga, dia sempat kayak melakukan pelampiasan, ya, membuat barcode apa sih? Sayatan luka-luka melukai diri sendiri, gitu. Kayak menyayat lah gitu. Nah, dia melukai diri sendiri, yang tujuannya sih untuk kepuasan dari batinnya dia. Gitu. Betul. Nah, yang terakhir yang saya tangkap tadi, dia ada sedikit bulian dari temennya, secara tidak langsung. Kan enak, ya dikatakan enak lu uang jajan mengalir dari 4 mama ya kan, 4 mama 2 papa. 2 papa. Tapi di samping itu bisa nggak kita lihat bagaimana dia di belakang, ya, secara emosional anak ya, dia ini ingin sekali dia mentas dari permasalahan ini tentunya kan ya. Dia bisa memilih untuk keluar dengan cara seperti apa. Nanti itu nanti juga dibahas sama Bu Titing tentunya kan ya. Banyak sekali yang bisa dibahas sama Bu Titing, ahlinya memang ini. Iya kan? Kalau dari saya Mas, melihat dengan permasalahan seperti itu, yang pertama, kita sulit untuk merubah orang tua, tentu sangat sulit.
sangat-sangat sulit. Yang bisa kita lakukan apa? Kita merubah pikiran kita menjadi lebih positif. Betul. Melihat mereka jangan dijadikan contoh, tapi jadikan pelajaran. Pelajaran di mana, oh, orang tua aku berlaku seperti ini, berarti saya bisa berlaku lebih baik dari mereka. Oh. Dan untuk pendidikan kita di kelas, kita bisa menjadikan semangat untuk melampiaskan ke hal-hal dalam Lebih positif ya. Lebih positif. Lebih positif lagi, betul. Energinya tapi Energinya nggak terkuras habis dari dia marah-marah di rumah, bikin sayatan. Buat apa? Rugi. Dilampiaskan ke hal-hal yang lain. Bentuk lain. Bentuknya apa? Dia berkarya di sekolah. Ya mungkin bisa ikut ekskul mungkin. Ekskul literasi mungkin. Ya mungkin. BPST mungkin. Bisa jadi tersalurkan hobi-hobi positifnya. Itu bisa membuka pemikirannya dia sehingga energinya positif lebih banyak, semangat untuk hidupnya itu juga katanya Pak Ajis ya, keluarga ceria. Ya. Salam ceria biasanya. Maaf Pak Ajis ya. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin langsung aja. Monggo, hadirin. sebenarnya itu kebalik Mas W. Sebenarnya itu saya tuh belajar sama Pak Pulung sebenarnya. Suhu ini. Suhu saya tinggi banget. Ya, terima kasih Mas W. Di sini memang ada sesuatu yang sangat menarik ya. Dalam artian di sini dia ada 2 papa, 4 mama. Otomatis di sini identifikasinya dia, identifikasi pola asuhnya dia yang jelas. Di mana nanti juga pola asuh itu juga berperan penting banget pada perkembangan karakter, ya, karakter si anak itu sendiri. Dan kembali lagi, anak ini masih kelas 7 loh ya Mas W ya. Iya bener loh, masih muda sekali loh, masih kelas 7. Muda ya, ini masih anak ya nih. Ya. Berarti kan ini masalahnya sejak SD dong berarti. Pastinya, dia di situ dia bilang umur 2 tahun ya. 2 tahun dia merasa belum pernah merasakan kasih sayang. Nah, ini lebih-lebih ya. Itu kan masa-masa emasnya dia. Betul. Jadi dia akan bingung ya. Namanya kasih sayang seperti apa? Ini dia akan bingung juga kan ya. Oke. Di sini Mas W. Seperti yang dibilang Pak Pulung tadi ya, ini adalah kondisi yang luar biasa dan dia nggak bisa memilih dan pilihannya dia hanya menjalankan. Betul. Ya kan, menjalankan apa yang sudah terciptakan untuk dia, terkondisikan untuk dia. Ya kita balik lagi kayak gini Pak Sih. Dengan dia masih umur, berarti umur berapa itu Mas ya? 13 mungkin. 13 ya bisa mungkin 14. ya. Ya insyaallah 13. Antara itulah. Ya, range antara 13 14 lah ya. Otomatis kan masih anak-anak ya, dalam artian dia masih masuk masa pubertas. Ya. Di masa pubertasnya ini kemungkinan juga di masa anak-anaknya ini dia sudah mengalami pengalaman yang luar biasa Mas W. Seperti dia ngelihat saudaranya dipukuli. Betul. Ya kan? Dipukuli. Otomatis Iko akan kerekam ya Pak, itu sama otak kita masih kerekam ya. Kerekam. Pertanyaan tadi itu ini adalah keluarga yang broken. Gitu. Ada kemungkinan kalau broken kan enggak pada saat itu langsung broken kan enggak. Ada proses brokennya itu ya. Ya otomatis di sini kan ada sisi psikologis yang dia rasa juga nggak nyaman juga ya di usia itu ya. Betul. Ya. Jadi kalau dari sini aja sudah 2 masalah dan masalah itu sangat luar biasa untuk dia. Nah, sedangkan di masa pubertasnya dia ini kan dia dalam proses dia mencari identitas. Makanya kenapa sih anak SMP itu suka bergerumul gitu ya? Karena emang di pubertas itu kan dia di masa dia pengen diakui secara sosial ya Pak ya. Kalau cari jati diri biasanya. Kalau sebenarnya belum jati diri. Kalau jati diri itu kan mungkin kan dia kalau jati diri kan dia sudah menentukan orientasinya dia ya Mas W ya. Kalau ini dia masih gimana caranya aku masih bisa diakui di lingkungan sosial. Oh iya. Logikanya dengan kondisi psikisnya dia yang seperti itu dia masih mampu loh ke sekolah, itu kan luar biasa dia sebenarnya. Iya Pak ya. Dia masih mampu ke sekolah, dia masih mau misalnya walaupun kita nggak ngerti yang dia rasakan, tapi dia masih mau loh taruh kata di sekolah, di kelas dia juga punya grup sendiri kan, otomatis kan di sini kan luar biasa kan sebenarnya. Jadi kita juga apresiasi dengan semangat hidupnya dia ya Pak ya. Nah itu. Nah di sini yang ingin saya utarakan adalah karena berhubungan dengan karakter itu di usia itu dia sudah
dia di sini ada 2 papa ya, 2 papa. Kalau dia cewek gitu, kasihan banget dalam arti yang kasihan, dia akan kehilangan identifikasi lawan jenis, ya kan? Dia akan kesulitan juga. Dia akan nentuin aku nyaman dengan orang yang seperti apa, gitu ya, untuk identifikasi lawan jenisnya dia. Tapi kalau untuk mungkin kalau dia sesama perempuan, otomatis kan dia di sini ada 4 nama. Nah, otomatis kan dia akan aku tuh sebenarnya perempuan seperti apa sih dengan figur yang dia lihat seperti itu. Jadi contoh ya. Betul. Jadi di sini untuk dirinya sendiri dia sebenarnya mengalami kesulitan juga loh ya untuk menentukan aku tuh seperti apa sih ya, karena contoh-contoh seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah gitu. Kalau untuk ini ya Pak ya, untuk pengembangan karakternya dia mungkin ya. Tapi yang paling penting di sini adalah dia mengalami trauma. Dia merasa ada trauma kan ya tadi juga ya. Lah di sini, dan ini di usia dia yang sangat masih muda sekali gitu ya. Betul. Lah mudah-mudahan ini tidak berimpact depresi ya Pak ya Pak Pulung ya. Cuma yang jadi masalah dia sudah mulai membarcode. Sudah ada actionnya. Betul. Sudah ada actionnya. Seperti Pak Pulung bilang tadi gitu loh. Otomatis kan ini juga salah satu cara dia untuk melampiaskan kali ya Pak Pulung ya. Melampiaskan apa yang dia rasakan. Yang jadi masalah membarcode-nya dia tuh di tempat yang sudah nggak bener juga. Hampir leher ya Pak ya? Sampai di leher loh. Nah, bayangin tinggal berapa kalau di leher ya? Tinggal berapa mili itu yang mungkin ya, udah berapa. Dan dia mau loh Pak Pulung melakukan itu. Berarti orang ini luar biasa, anak ini luar biasa ya. Sangat luar biasa. Iya, kalau dia bisa keluar dari sini tuh, waduh, bonusnya banyak Pak Pulung. apalagi sudah bisa bertahan sampai tahap ini loh, berarti udah luar biasa ini. Oke. Dari sini akhirnya saya sepakat dengan Pak Pulung tadi gitu ya. Pastinya dia ngerasa selama ini sesuatu tidak nyaman, ya. Sesuatu tidak nyaman, dia mungkin protes, tapi protesnya kalau dilakuin juga akan percuma ya Pak ya. Mau nggak mau itu yang dihadapin ya Pak ya. Iya, ya, karena apapun yang dia lakukan nanti hasilnya ya seperti itu. Ke situ lagi ya Pak ya. Ya itu. Jadi kalau menurut saya Pak Uwe ya, memang berat. Untuk saat ini memang berat, tapi kalau kita mau bersabar, itu bonusnya di belakang pasti luar biasa ya Pak Pulung, insya Allah ya. Lagian kita juga nggak akan dikasih, kalau di Muslim sendiri kan kita nggak akan dikasih suatu peristiwa atau suatu keadaan yang di luar batas kemampuan kita ya. Ini kan cobaan. Cobaan itu kan, betul. Berarti kan di sini kan Allah masih percaya sama dia Pak ya. Dia masih mampu gitu Pak ya, harusnya betul. Ya. Berarti kan kalau masih dipercaya, berarti kan pasti ada jalan keluar ya Pak ya? Pastinya ya Pak ya? Selalu ada jalan keluar. Iya, betul. Lebih-lebih dia dengan yang masih muda luar biasa ini, kalau menurut saya mudah-mudahan tidak sampai depresi ya. Cuma kadang kalau bilang, Bu kalau ngomong enak, memang iya. Ngomong enak. Ya. Ringan, lancar gitu ya. Iya, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan ya Pak Pulung ya. Semuanya itu sebenarnya bisa walaupun kadang terasa berat. Gitu. Jadi mungkin kira-kira ada nggak sih kalau dari kita itu untuk bisa keluar dari situ? Pastinya bisa Pak ya. Bisa ya. Dengan catatan kitanya yang mau keluar ya Pak ya. Betul, dari dalam diri. Keluar dari masalah apa keluar dari pemecahan masalah Pak ya? Keluar dari masalah. Iya. Kita harus bukan lari dari masalah Pak Pulung ya. No. Jangan sampai nih keluar dari masalah malah menimbulkan masalah baru. Iya. Kalau dari saya Mas, memang ini luar biasa. Belum tentu saya seandainya ada di posisi itu juga saya sanggup ya. Jadi kalau dari pengalaman ataupun yang kita punya ya Pak Pulung ya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa mampu untuk mengatasi masalah ini adalah pertama adalah kita mampu menghargai diri kita dulu. Betul. Hargain dulu diri kita. Jadi monggo silakan kita berada di lingkungan keluarga yang seperti apapun, oke nggak apa-apa. Tapi kita hargain dulu kita. Dengan kita menghargai diri kita, otomatis kita kita memberikan value ya Pak ya. Jadi, value yang lebih dari teman-teman, mungkin dari orang-orang betul itu. Nah, gimana caranya kita bisa memberikan nilai pada diri kita sendiri? Otomatis hanya satu kalau menurut saya Pak Afi, kita mampu bersahabat Pak. Bersahabat dengan diri kita. Kalau kita namanya bersahabat, otomatis ketika kita ada masalah yang luar biasa, itu kita akan
ngerasa mampu untuk menyelesaikannya. Merasa mampu dan tidak melukai diri. Betul, gitu loh. Jadi ketika kita sudah merasa mampu ya, kita mau bersahabat kan, kita misalnya aku menghargai kok diriku. Jadi ketika melakukan barcode itu akan berpikir ulang ya Pak ya. Berpikir ulang, dan berpikir ulangnya gini. Apa enaknya? Enaknya mungkin satu, secara psikologis ya, terlampiaskan ya Pak ya, energi, lega, enak, nyaman, lega saat itu gitu kan. Untuk saat itu memang dia lega. Ya, jadi masalah ketika kita membarcode diri kita sendiri, kira-kira kedepannya akan timbul permasalahan tidak? Timbul. Pasti akan ada masalah baru lagi. Betul. Yang jadi masalah ketika kita sudah membarcode, apakah itu nanti ada solusinya nggak? Ada aja Pak ya. Bisa jadi. Setiap kita masih punya nafas masih ada solusi Pak ya. Pasti. Nah, menurut saya ketika memang belum dilakukan membarcode itu, otomatis kita akan selayaknya berpikir panjang lah ya Pak ya, berpikir panjang. Setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Ya. Kalau sudah membarcode, nggak apa-apa, dinikmatin aja. Itu kita harus memahami. Ya sudah terlanjur. Seperti yang Pak Pulung bilang, kita kembali ke masa yang lalu jelas nggak mungkin ya Pak ya. Jadi apa yang ada di depan itu yang kita harus lakukan. Gitu Mas W. Gini Mas W, ketika membarcode itu kan pasti ada alasan ada alasan kenapa, dan alasan itu sudah dibahas sama Pak Pulung gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah pelampiasan saja gitu J. Jadi kalau selayaknya mungkin ada sahabat-sahabat kita seperti ini, ketika ada masalah itu nggak apa-apa kita melampiaskan energi emosionalnya itu ya, negatifnya itu nggak apa-apa sebenarnya Mas W. Cuman kalau bisa dipikir panjang gitu ya, lebih positif gitu ya, lebih positif kayak apa itu ya Pak, ekskul, hobi, nyalurin hobi. Jadi ketika kita bukan hanya anak-anak aja Pak V, kita orang tua aja kadang juga ngalamin masalah yang luar biasa ya. Cuman kalau bisa ketika kita ngalamin masalah itu pasti ngap ya Pak Pulung ya. Masalah ini lagi, ya Allah ini satu belum selesai, masalah lagi gitu. Lah, cuman tadi yang dibilang Pak Pak Pulung benar tadi, jangan lari dari masalah ya Pak. Walaupun sesulit apapun, cumannya di masalah adalah ketika kita ada masalah, otomatis kita kita jadi sumpek gitu sesak. Ada batasnya mungkin. Ya, mendekati batas biasanya. Betul. Sebenarnya bisa yang dilakukan sama sahabat-sahabat kita ini loh, Pak V. Dalam artian tadi yang bilang Pak V tadi ikut ekskul, ya hobi gitu. Jadi intinya gini, kita kalau di psikoanalisis ya Pak Pulung ya, kita mengkatarsiskan diri kita gitu loh. Jadi ngatarsisin itu gampang kok. Kita bisa curhat. Ya Pak ya, curhat kan lebih-lebih kalau perempuan ya. Sesama perempuan. Wah, ya. Biasa. Kan bisa ya, kan bisa. Ya, dengan curhat tuh kadang kan kita rasa lega gitu lah. Lega, cuman kalau ada masalah yang sangat penting ya Pak Pulung, kita kalau curhat ya harus memilah ya, nggak Pak? Benar, hati-hati memilah. Boleh sebenarnya kalau mungkin siswa sini curhat Pak Pulung kan bisa ya Pak ya, Pak Pulung saya ada masalah gitu ya, boleh curhat. Apalagi kan ini juga salah satu konten curhatnya, curhat anak-anak mungkin. Itu Pak Pulung welcome tuh dari BK, di inklusi pun monggo silahkan, tidak apa-apa. Ada teman-teman yang lain atau mungkin langsung DM IG saya atau IG literasi silakan. Silakan. Jadi nyamannya bagaimana gitu ya. Insya Allah kita akan menjaga privasinya. Ya, kode etik tetap ya Pak ya, kode etik ya. Kode etik tetap. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika kita lagi nggak ngerasa nyaman, Pak V, itu kita bisa melampiaskan dengan tadi sudah macam. Yang penting kita sampai sesuatu sampai kita bisa lega, gitu loh. Dengan kita itu paling nggak tuh oksigen masuk ke otak kita, akhirnya kita bisa berpikir positif gitu Pak V. Seperti itu. Gitu. Jadi intinya kita harus bersahabat ya Pak ya, bersahabat dengan diri kita dulu. Bersahabat. Betul sekali. Oke. Udah panjang lebar dan insya Allah ini kayaknya sudah ada poin-poinnya nih buat teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan dari awal. Masalah yang sudah dikirim teman kita dari Sekreto itu seperti itu ya, poinnya kita harus bersahabat, apalagi mungkin kalau ada masalah ya pokoknya lebih
be positif lah. Be positif lah, jangan melampiaskan lebih merusak diri. Iya. Kayak yang tadi yang dicurhatkan, kayak membuat barcode ataupun mungkin hal-hal yang lainnya. Oke, seperti itu aja mungkin dari segmen kali ini. Segmen IG Sekreto. Sebenarnya ini segmennya mau dia ditaruh di IG, tapi ya karena antusiasnya teman-teman dari siswa itu juga banyak, insya Allah ini akan terus berlanjut ya Bu ya. Jadi ini ladang kalian curhat, mungkin kalau takut mau curhat di mana ya silakan bisa curhat di Sekreto, atau mungkin bisa menghubungi Bapak atau mungkin Bu Titin atau BK, bisa langsung curhat langsung seperti itu. Sekian segmen kali ini, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Kita akan membahas curhatan yang lain yang tentu saja bisa teman-teman ambil sisi positifnya, mungkin seperti itu. Selamat siang, dadah.